selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan pada pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita, ada baiknya kita berdoa dan mengucap syukur melalui devosi pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu. Engkau masih menyertai kami Tuhan hingga saat ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan melakukan devosi kami Tuhan sebagai ucapan syukur kami kepada Engkau. Kiranya Engkau yang terima Tuhan devosi kami, dan jadikanlah firman-Mu pada pagi hari ini dapat menjadi suatu perenungan bagi kami Tuhan dalam melakukan tanggung jawab kami, dalam melakukan segala aktivitas kami di pagi hari ini Tuhan hingga satu hari ini Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap kami Tuhan dan mampukan kami dalam melakukan tanggung jawab kami. Terima kasih Bapa, amin. Devosi kita pada pagi hari ini terambil dari Amsal 27 ayat yang ke-17. Kalian coba buka dulu ya, Amsal 27 ayat yang ke-17. Sudah semua membuka? Ibu akan bacakan. Jadi isi dari Amsal 27 ayat yang ke-17 adalah: besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kira-kira apa ya maksud dan tujuan dari ayat ini? Di sini ada beberapa hal yang akan Ibu sharingkan ya, yang bisa kita pelajari di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami pencobaan atau penderitaan, kira-kira respon pertama kita untuk menanggapi hal tersebut bagaimana? Mungkin dari setiap kita pada umumnya pasti kita akan berespon negatif ya, karena mungkin ngeluh atau menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri, atau bahkan menyalahkan Tuhan sekalipun. Tapi di sini kita mau belajar bahwa Tuhan mengizinkan itu terjadi kepada kita gitu. Segala pencobaan yang boleh terjadi itu Tuhan izinkan. Untuk apa? Untuk mendewasakan kita, untuk lebih bertumbuh lagi di dalam Kristus. Itulah maksud dari besi menajamkan besi versi Alkitab ya. Ketika besi ditajamkan, maka harus ada terjadi gesekan. Ketika kita, mungkin kalian sudah tahu ya, kalau misalnya kalau menajamkan besi itu harus digesek dulu dengan suatu alat gitu. Seperti gambar. Kemudian bisa juga untuk menajamkan besi itu dipukul keras dengan besi dengan suatu alat gitu. Seperti gambar kalian udah bisa lihat ya. Dan ketika dipukul atau digesek akan menimbulkan suatu api ya. Api yang di sini berbicara tentang emosi, menggambarkan emosi, amarah, jengkel dan lain sebagainya. Di sini Ibu mau memberikan contoh aplikatif dari penerapan dari Amsal 27 ayat yang ke-17 ini, yaitu besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Di sini contoh yang pertama adalah ketika kita ditegur siapapun, misalnya ditegur oleh guru kita. Misalnya seorang siswa ditegur gurunya gara-gara sering bermain game ya. Mungkin ketika ditegur misalnya kayak gini, coba kamu kurangi dulu bermain gamenya gitu. Tapi ketika seorang gamers mendengar teguran tersebut pasti merasa jengkel, merasa apaan sih ibu ini gitu, apa yang mencampuri hidup saya gitu. Tapi di sini kita coba lihat lagi maksud dan tujuan guru itu menegur kita untuk apa gitu. Di sini pasti guru itu bermaksud baik ya, agar kalian tidak terlalu kecanduan terhadap games tersebut dan bisa mungkin menjadikan games itu sebagai Tuhan di dalam hidup kalian. Maksudnya adalah ketika kalian berlebihan bermain games, itu sama aja kalian mentuhankan games tersebut. Maksudnya kalau misalnya kita kecanduan, pasti kita kadang emosi kita tidak terkontrol, kadang tugas-tugas juga nggak selesai gara-gara bermain game. Dan contoh lain Ibu akan contohkan seperti ibu kita ya di rumah. Mungkin kalian
punya ibu yang cerewet, mengatur ini dan itu, melarang ini dan itu. Tapi di sini ada suatu penelitian dari jurnal yang ibu dapatkan bahwa cewek itu, wanita itu mengeluarkan kata-kata perharinya itu adalah 22.000 sampai 25.000 kata per hari. Sedangkan cowok atau pria itu mengeluarkan kata-kata 7 sampai 10.000 per hari. Nah, kita lihat ya perbandingannya sangat berbeda jauh. Nah, di sini kita harus memaklumi bahwa kalau misalnya ibu kita melarang kita melakukan ini dan itu ada maksud baik dari orang tua kita melarang kita itu gitu. Tapi ketika kita mendengar teguran, mendengar larangan, mendengar segala ocehan-ocehan dari yang kita anggap ocehan dari orang tua kita, itu kadang kita merasa jengkel, merasa sakit hati, kayak kita dikekang gitu. Tapi di sini pasti setiap orang tua menginginkan anaknya untuk melakukan yang terbaik di dalam hidupnya, dan orang tua itu ingin anaknya selalu bahagia, selalu melakukan yang terbaik pokoknya untuk anaknya. Nah, di sini ketika kita ditegur oleh orang tua kita, kita seharusnya kita seharusnya menerima dan mencoba menyaring perkataan-perkataan orang tua kita. Pasti itu ada maksud baik di balik itu. Nah, dari ayat ini ada 3 hal yang ibu ingin ingatkan kepada kita semua, termasuk ibu ya. Nah, yang pertama adalah hari ini kita coba terima teguran dari orang lain. Ketika kita ditegur sama teman, sahabat, guru, maupun orang tua, itu kita jadikan sebagai suatu pembelajaran bagi diri kita, bukan sebagai suatu batu sandungan bagi diri kita. Dan yang kedua adalah ketika ada masalah, cobalah memikirkan kembali, kita pelajari kembali, kenapa ya bisa terjadi masalah ini kepada saya gitu. Kita belajar mencari solusi. Anggap aja itu tantangan yang menjadikan kita lebih dewasa, bukan malah menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, atau bahkan menyalahkan Tuhan. Yang ketiga adalah jadilah terang. Yang di sini adalah garam dan terang. Yang dimaksud adalah kita harus bisa menjadi berdampak bagi orang lain. Dimana kita bisa juga menegur orang lain. Ketika kita ditegur, kita jangan sakit hati, melainkan kita menerima. Tapi di sini juga ibu mau menuntut kita semua untuk bisa menegur orang lain. Ketika kita menegur orang lain, berarti itu bukti bahwa kita mengasihi dia ya, bukan berarti kita ingin memojokkan dia atau menjatuhkan dia, melainkan karena kita mengasihi dia agar dia lebih baik lagi. Nah, sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga firman ini dapat bermanfaat, dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan sebagai pengingat kita agar kita lebih dewasa, bukan semakin merosot ya, melainkan kita semakin berdewasa di dalam Kristus. Nah, sebelum kita mengakhiri devosi kita, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu. Engkau masih menyertai kami Tuhan, dan hingga pada saat ini kami dapat melakukan devosi kami, dan kami dapat mendengarkan peringatan daripada Engkau Tuhan, teguran daripada Engkau, bahwa ketika kami menerima teguran, kami bukan berespon jengkel atau sakit hati, melainkan kami mencoba menyaring dan menerima Tuhan, agar sebagai pembelajaran untuk mendewasakan hidup kami di kemudian hari Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin menjadi garam dan terang bagi orang lain Tuhan, agar kami juga bisa mampu menegur orang lain untuk sebagai bekal mereka untuk semakin dewasa di dalam Kristus. Tuhan Yesus, mampukan kami dalam melakukan perintah-Mu, dalam melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Tuhan sertai kami dari awal hingga berakhirnya satu hari ini Tuhan, dan Tuhan juga sertai kami di kemudian hari, dan agar kami dapat melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, hanya dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Terima kasih Bapa, amin. Oke, sekian devosi pada pagi hari ini. Ibu berharap kalian merenungkan firman-Nya dan kalian semangat ya untuk hari ini belajarnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.